Silakan bariskan. Japrak, Chandrak, Gaprak. Salam. Assalamualaikum. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhormat Selamat pagi. Baik, untuk memulai pelajaran pada kali ini, silakan dipimpin doanya oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an amalan mutaqabbala. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Ya, diupayakan kalau mau sekolah sarapan dulu ya. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran peserta didik. Yang disebutkan, acungkan tangan. Adia Willy, bilang hadir ya. Sekali lagi, Adia Willy. Ayu, Azka, Dita, Farhan, Hamza. Alhamdulillah ya, hadir semua. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini mengenai pesan pokok surat At-Tin. Tapi sebelum itu, Bapak mau kalian siapkan dulu alat-alat tulisnya, silakan dikeluarkan bukunya, kemudian coba kalian konsentrasi supaya kita belajar dengan baik dan lancar. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran, supaya pikirannya tidak kemana-mana, Bapak akan memberikan ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kita berkonsentrasi dalam pembelajaran. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita lakukan dulu tepuk semangat sebelum belajar. Bisa tidak? Siap. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi pesan pokok surat At-Tin. Jadi pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tentang isi kandungan surat At-Tin dan juga hal-hal apa saja yang berkaitan dengan pesan pokok surat At-Tin. Maka kalian nanti akan bisa memahami, menjelaskan, menguraikan apa saja pesan pokok surat At-Tin yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Maka pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh supaya materi pembelajarannya dapat kita serap bersama, dapat kita pahami bersama. Baik, selanjutnya Bapak juga akan menjelaskan
bagaimana alur pembelajaran yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini. Kita akan menggunakan model pembelajaran TIFEK ya, atau dengan menggunakan teknologi yang berkaitan dengan pembelajaran yang kita akan coba gunakan pada pembelajaran hari ini. Baik, untuk mengetes kemampuan awal, ya sebelum kita belajar ke materi inti, Bapak akan tes dulu pemahamannya tentang materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Baik itu tentang hukum nun sukun, tentang hafalan kalian mengenai surat At-Tin ini. Baik, Bapak akan memakai aplikasi yang namanya Quizizz. Nah, kemarin Bapak sudah tugaskan supaya kalian membawa HP. Bawa semuanya? Yang bawa HP silahkan buka HP-nya, kemudian buka di Google, ya. Nah, ada di sana, coba tuliskan Quizizz join. Sudah bisa? Nah, di sana ada enter kode atau masukkan kode. Nah, kodenya yang ini. Coba masuk. Sudah? Nah, sudah ada. Silakan login. Nah, sudah ada yang masuk ya. Ada siapa saja ini? Kita lihat. Da, Husna, Dita, Rapi, Ilham, Azka, dan yang lainnya. Sudah siap semuanya? Coba lihat di HP-nya. Nah, Bapak akan mulai kuisisnya. Nanti kalian isi, pilih jawaban yang menurut kalian paling benar. Siap? Nah, baik, kita mulai ya. Ya, Anda sudah menjawab. Baik, waktunya sudah habis, akan Bapak akhiri. Dan juaranya adalah ya, selamat untuk Ilham ya, juara pertama dengan nilai tertinggi, kemudian Azka dan juga Willy. Ya, bagaimana kan? Alhamdulillah ya. Ini hanya sebatas pemahaman awal saja. Jadi untuk selanjutnya kita akan mulai ke pembelajaran inti. Baik anak-anak, sebelum belajar kita harus memastikan dulu apakah kalian sudah siap untuk belajar. Bos ya, pikirannya jangan kemana-mana, tetap di kelas bersama Bapak. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema mengaji dan mengkaji surat At-Tin. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pesan-pesan pokok yang ada pada surat At-Tin. Apa saja pesan pokok surat At-Tin? Kita akan belajar pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu Bapak mau bertanya. Coba Bapak mau tes hafalannya dulu. Apa arti surat At-Tin?
Berapa ayat jumlahnya? Diturunkan di mana? Di kota Mekah atau termasuk golongan surat Makkiyah. Kemudian surat At-Tin ini mengandung beberapa pokok tentang salah satunya adalah apa? Penciptaan siapa? Penciptaan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Baik, untuk lebih mendalami bagaimana supaya kita mengerti tentang isi pokok surat At-Tin, nah, Bapak akan tampilkan sebuah video tentang pembahasan materi pesan pokok surat At-Tin. Silakan kalian lihat ke depan. Silakan lihat ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian apa arti At-Tin? Mengapa disebut surat At-Tin? Dan apa isi kandungannya? Yuk kita baca. Pada ayat pertama surat ini, At-Tin, yang artinya buah tin. Sahabat solid, apa pesan pokok surat At-Tin? Demikian materi tentang isi kandungan Quran surat At-Tin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu adalah tentang tampilan sebuah video mengenai materi pesan pokok surat At-Tin. Ada yang bisa kalian pahami? Nah, dan juga dijelaskan tentang penciptaan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Baik, tadi sudah kalian simak video. Sekarang buatlah dalam tulisan analisis materi yang kalian tadi pahami. Ya. Dalam buku tulis silakan dibuat nanti catatan kecil tentang hal-hal apa saja yang disampaikan dalam video barusan. Ya, silakan coba mulai. Kita itu apa yang kalian tadi pahami dalam video silakan ditulis. Ya. Nanti setelah ini Bapak akan bagikan menjadi beberapa kelompok. Silakan buat dulu catatan kecil tentang materi yang kalian serap dari video tadi. Baik anak-anak, sudah selesai buat catatannya? Nah sekarang Bapak akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama kalian bisa lihat di layar ya. Untuk kelompok 1 ada Azka, Willy, Dita, dan Ripal. Kelompok 2 ada Taufik, Farhan, Ilham, dan Husna. Kelompok 3 ada Salsa, Ayu, dan Hamzah, dan Rafi. Baik, silakan boleh untuk kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Ya. Silakan untuk berpindah terlebih dahulu ke kelompoknya. Baik, untuk sekarang Bapak akan terangkan tugas-tugas sebagai anggota kelompoknya. Pertama, ada yang menjadi ketuanya. Nah, ketua harus bertugas memastikan agar anggota kelompoknya melakukan tugasnya masing-masing, dibagi. Yang kedua, ada yang menjadi peneliti. Ya, tugasnya adalah mencari sumber materi yang akan didiskusikan mengenai pesan pokok surat At-Tin. Boleh pakai Chromebook yang ada di sini, boleh di buku, boleh dari juz amma, atau sumber-sumber yang lainnya. Kalian bawa HP boleh digunakan. Dan tugasnya sekarang adalah membuat poster tentang pesan pokok surat At-Tin. Ya. Pesan pokok surat At-Tin ada apa saja dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai tugas proyeknya, Bapak akan membuat kesepakatan dulu bersama kalian. Ya. Kira-kira waktu untuk menyelesaikan proyek poster ini butuh berapa jam? 1 jam cukup? Berarti
Selesai tidak selesai, ketika sudah 1 jam, nanti kita akan langsung presentasikan. Untuk itu silakan gunakan waktu dengan efektif dan efisien. Baik, silakan boleh dimulai untuk diskusinya. Sebelum itu, Bapak akan bagikan dulu lembar kelompoknya. Untuk kelompok 1, nah di sini ada lembar untuk diskusinya. Ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Silakan, itu ada hektarnya dibuka, kemudian boleh kalian langsung desain untuk membuat poster ya. Baik anak-anak, pada poster ini usahakan harus ada kaitannya dengan materi-materi ataupun pesan pokok yang ada dalam surat At-Tin. Jadi contohnya sebagai contoh, kenapa manusia ada dalam bentuk yang paling atau di tempat yang paling rendah? Karena mereka berada ataupun selalu melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian untuk materinya silakan boleh cari di Chromebook. Ada HP, silakan boleh dibuka. Kemudian satu lagi, ini ada di buku juga. Nanti kalau sudah nemu materi, langsung kalian simpulkan bersama mau seperti apa yang ditampilkan ke dalam poster. Bagaimana kelompok ini? Sudah sampai mana? Nah, nanti ditempel di sini ya. Silakan. Yang jadi desainer siapa? Ilham. Nah, nanti yang kreatif ya bikinnya. Kelompok ini sudah punya materinya? Nah, ini ada sedikit gambar, boleh kalian nanti tempel-tempelkan di sini ya. Sekali lagi, usahakan posternya harus nyambung dengan materi pesan pokok surat At-Tin. Baik anak-anak, sudah selesai belum posternya? Nah, coba Bapak periksa satu persatu untuk kelompok 3. Mana? Ya, sudah bagus. Tentang penciptaan manusia, kedudukan manusia, ada juga hari pembalasan. Ya, bagus. Kemudian kelompok ini, mana hasil posternya, lihat. Ya, sama. Bagus ini ya. Nanti dipresentasikan. Siapa yang mau presentasi kelompok ini? Opik. Untuk kelompok 1. Ayat 1 sampai 2 Allah bersumpah, boleh. Ayat ketiga Allah bersumpah demi gunung Tur Sinai, tempat di mana bukan, ya boleh. Ya baik ya. Oke Bapak lihat, sudah bagus-bagus posternya. Kemudian setelah ini kita akan presentasikan hasil karya kalian, hasil diskusi kalian di depan kelas. Siap? Oke. Untuk itu kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 beserta kelompoknya untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan maju ke depan semua. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba lihatkan dulu ke teman-temannya. Bagus tidak? Bagus. Coba jelaskan apa yang tertulis di poster. Pesan pokok surah At-Tin, surah dari ayat 1 hingga 3. 1 ayat 1 dan 2 Allah bersumpah demi buah tin dan zaitun yang merupakan simbol dari nikmat dan berkah. 2 ayat 3 Allah bersumpah demi gunung Sinai, tempat di mana wahyu diturunkan kepada Nabi Musa. 3 ayat 4 Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik.
Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan untuk duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk poster-posternya Bapak kira sudah bagus-bagus ya. Sudah menyiratkan tentang pesan pokok surat At-Tin. Dan untuk sekarang kita pajang hasil karyanya di dinding ya. Untuk kelompok 1 nanti boleh kita pasang di sini ya. Nah, di sini. Kemudian untuk kelompok 2 ada di sebelah sana ya. Nanti kalian tempelkan menggunakan selotip. Silakan untuk ditempelkan terlebih dahulu. Mana pertama untuk kelompok 1 ke sini? Ada. Di mana? Boleh di sebelah sana. Ya, di tengah-tengah. Untuk kelompok 2 di sebelah sana. Nah, yang lurus, yang lurus. Baik, alhamdulillah kita sudah belajar tentang pesan pokok surat At-Tin. Ya. Nah, apa yang kalian pelajari pada surat At-Tin, mari kita simpulkan bersama. Pertama, surat At-Tin adalah surat yang turun di mana? Di kota Mekah. Surat At-Tin memiliki berapa ayat? 8 ayat. Arti surat At-Tin itu sendiri adalah buah tin ya. Dan juga ayat pertama dalam surat At-Tin yaitu watini wazaitun dijadikan penamaan surat yang diambil dari ayat pertama surat At-Tin. Baik, dalam ayat 1 sampai 3 Allah menjelaskan 2 nama buah dan 2 nama kota yang berkaitan dengan sejarah peradaban Islam dan juga bagaimana diceritakan tentang sejarah para nabi. Selanjutnya ayat keempat menceritakan tentang penciptaan manusia dalam bentuk yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin untuk kesimpulannya. Semoga kalian dapat memahami dalam materi kali ini. Untuk lebih meyakinkan, Bapak akan melakukan asesmen. Asesmennya dalam Google Form. Ya, silakan buka HP-nya. Baik, silakan Bapak sudah kasih, kemudian linknya di grup kelas, kemudian masukkan nama dan juga email kalian. Nah, Bapak bantu ya, contoh seperti ini. Untuk yang punya Opik, silakan namanya dimasukkan. Nah. Baik anak-anak, untuk hasilnya sudah keluar ya. Ini sudah ada
13 orang ya yang sudah mengerjakan. Nah, dari 13 ada dua orang ya. Ada Hamzah 60 nilainya, kemudian dan juga Adel sama 60. Nah, untuk Hamzah dan Adel nanti akan Bapak kasih link soal baru ya untuk remedial supaya dapat menyusul ketercapaian nilainya. Nah, nanti akan Bapak kirim di grup ya. Selanjutnya, untuk yang lainnya, nah, Bapak juga akan memberikan tugas tambahan berupa pemahaman dari implementasi pesan pokok surat Atin yang ada dalam YouTube. Nanti akan Bapak kasih juga linknya di grup ya. Tapi sebelum itu, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu untuk rencana pembelajaran di besok minggu depan. Nah, yaitu kita akan membahas tentang bab fikih tentang sholat Jumat. Nah, sekarang Bapak akan tanya, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Menyenangkan tidak? Enak ya. Kalau pakai HP itu tidak bosan kalau belajar. Nah, maka di rumah juga coba upayakan belajar pakai HP. Ya, insya Allah kedepannya kita akan belajar seperti ini lagi. Baik anak-anak, Bapak kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga kita memahami materi tentang pesan pokok surat Atin. Dan untuk tugasnya dikerjakan di rumah. Jangan sampai lupa, nanti akan Bapak lihat hasilnya di grup kelas ya. Oke? Untuk mengakhiri pembelajaran, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pembelajaran kali ini, untuk KM memimpin doa terlebih dahulu. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hati ya. Assalamualaikum.